Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam, yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan menolong sesama dalam bingkai syariah. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi Islam. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan umat Islam, keuangan sosial syariah memiliki posisi yang sangat penting. Salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam adalah ziswak, yang merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen inilah yang menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Islam yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan umat muslim dari awal bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat mal, zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim dari penghasilan emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan lain-lain sesuai dengan nisab dan haulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Ambillah sebagian harta dari mereka, dengan zakat itu kamu mensucikan dan membersihkan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sarana pensucian jiwa dan harta, serta instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam. 2. Infak dan sedekah. Infak dan sedekah bersifat sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Infak bersifat wajib maupun sunnah, tetapi sedekah bersifat sukarela dan tidak terbatas hanya pada harta, melainkan dengan tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Hadis riwayat Muslim. Artinya, sedekah tidak akan membuat kita miskin, justru menambah keberkahan dalam harta kita. Wakaf. Wakaf adalah harta yang ditahan pokoknya dan disalurkan manfaatnya untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Misalnya, tanah wakaf untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau pembangunan produktif seperti wakaf tunai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Keempat, peran Jiswab dalam pembangunan ekonomi umat. Jiswab berperan strategis dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan umat. Zakat dapat mengentas kemiskinan jika dikelola dengan profesional. Wakaf dapat menopang pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan UMKM. Dengan pengelolaan Jiswab yang baik, kita bisa membangun ekonomi umat dari bawah, dari fakir menjadi mandiri, dari mustahik menjadi muzaki. 5. Lembaga penyalur Jiswab. Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga resmi yang bertugas mengelola dan menyalurkan Jiswab secara profesional dan transparan, antara lain Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, lembaga pemerintahan non-struktural, LAS, lembaga amil zakat seperti dompet duafa, rumah zakat, YBN PLN, dan lain-lain. Lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, BWI, dan Nazir Wakaf di berbagai yayasan. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam penyaluran dana Jiswab ke sektor produktif, pembiayaan mikro, pelatihan kerja, pendidikan, bantuan kesehatan, hingga pemberdayaan petani dan nelayan.
Mari kita jadikan jiswab bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai sarana membangun peradaban. Dengan jiswab, kita mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Dengan jiswab, kita membangun umat yang damai, sejahtera, dan bermartabat. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.